Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Saya Bobi dari Dari mana? Cirebon Kang. Oh iya. Kebetulan Sama siapa? Kesini saya sendiri Kang. sendiri. Teman-teman saya di sana lagi base camp. Oh iya. Gitu. Apa betul di sini rumah kediaman kamu Kang? Oh iya betul sekali. Iya Kang. Si Masnya gimana? Ada keperluan apa? Saya tuh dengar dari warga katanya. Sekalian saya mau ceritain unek-unek yang gitu. saya alamin ke kamu, barangkali bisa ngasih solusi kan? Konsultasi. Betul Kang. Sekarang jam berapa ya? Sekitar jam 10-an Kang. Jam 10. Oh biasanya udah kelar sih kamu. Oh gitu ya. Udah beres biasanya acara. Boleh saya bisa ketemu Kang sekarang? Halo, bisa. Ya. Saya antar. Oke siap-siap. Gimana? Ya. Ini lewat sini. Siap. Kalau kamu udah lama di sini? Oh udah lama saya. Oh udah lama, udah Kebetulan tetangga juga sini. tetangga juga sama. Berarti banyak pasiennya ya kamu ya? Siang ada ya banyak. Ada siang, ada beberapa orang dari Bandung, dari mana itu ada. Saya lihat dulu ya. Oke, Tunggu aja di sini ya. oke siap, makasih Kang. Oke Kang, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? saya Kang. Mas Kang, Ya, ada apa? itu tadi ada tamu dari Cirebon. Cirebon? Iya. Udah malam? Buat apa? Ada keperluan katanya mau curhat gitu. Mau Oh. cerita, ada unek katanya gitu. Oh ya udah, sekalian podcast aja. Cerita kayak kemarin mungkin pengalaman ya. Ya udah podcast aja. Tunggu sebentar ya. Ketemu di mana? Iya, iya. Ya, Ada. Tunggu katanya sebentar. oke siap. Makasih Kang. Iya. Sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Tunggu aja di sini. Siap Pak Kang, makasih. Ada pisang? Ya makasih Kang. Mas. Oh, itu ada. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Mas. Lagi ngerengkol saya. Gimana kabarnya Kang, sehat? Baik. Duduk Mas. Iya Kang, makasih. Aduh, duduk. Aduh, dinginnya Kang. Dingin. Suasananya. Makanya nih tadi lagi ngerengkol. Maaf deh, malam-malam mengganggu Dari Kang. mana sih Mas? Cirebon? Di mana? Saya kalau asli mah Cirebon. Tapi sekarang dari mana ini? Cuma begini Kang, kita tuh dari pendakian sama teman-teman base camp biasa. Jadi kita kan Pendakian. Dari mana mendaki di sini? ya di Gunung Cermai. Waduh, kemarin saya baru camping di sana, Mas. Oh iya. Ya malam minggu yang kemarinnya. Berarti udah 2 minggu. Oh berarti Akang suka adventure juga ya? Berarti ya? Iya, suka. Cuman saya campingnya nggak naik ke puncak, Mas. Kemana tuh? Campingnya di sini di bawah. Bisa Di aja. Kidang, Kang. apa? Lamping Kidang tuh. Iya iya. Nah, Iya. itu punya temen saya di situ. Jadi saya sering di situ kalau camping. Oh gitu. Si Mas suka ngedaki? Ada Ya makasih Kang, makasih. Baru tadi dari jalan juga ada cukon jajan, saya mampir dulu. Makanya kesini. Makan ya? Iya, kebetulan. Ngeliwat apa ya? Kalau ada anak-anak ngeliwat biasanya. Oh gitu ya Kang. Biasa kalau di perkampungan, desa-desa kadang suka botram gitu ya Kang. Kemarin Mas, ada dari Cirebon tuh kemarin. Hmm? Siapa namanya? Saya lupa, nggak nanya nama. Si Mas dengan siapa? Ini. Saya belum memperkenalkan diri, maaf. Saya Bobi Kang Bobi. dari Cirebon. Oh, Iya. Mas Bobi dari Cirebon. Jadi saya itu ada sedikit keganjilan Kang. Teman-teman saya di pendakian tuh Kang. Ganjilan di pendakian. Iya. Kapan mendakinya? Pendakian kita sebelum Agustusan Kang. Sebelum Agustus. Iya. Oh kemarin, sebelum Agustus Iya kemarin. betul sekali. Sebelum Agustusan kemarin Kang. Jadi Akang boleh nggak kalau saya sharing sedikit? Boleh. Kira-kira ada pasien atau gimana, saya ngeganggu kedatangan saya ke sini Kang Enggak. barangkali. Kalau pasien biasanya saya siang. Kalau malam gini nggak nerima pasien.
Oh gitu. Ya, kalau pengobatan biasanya siang. Ya. Nah, ini saya kaget tadi katanya mau curhat. Betul Kang. Kemarin juga ada yang curhat dari Cirebon juga. Kemarin. Cuman itu sedikit mengerikan lah. Agak serem ceritanya. Malah sempat lari di sini, Mas. Oh masa? Lari, dia tuh melihat sosok gaib, kaget lalu lari. Di sini ngobrol. Nah itu Sempet kasihan tuh. Histeris banget ya Kang berarti ya? Kasihan juga saya. Akhirnya ya di rupiah diobatin sekalian di sini. Ih jadi merinding nih Kang. Memang sih, Akang Mas, cerita kayak gitu jadi merinding saya. pengalaman apa sih, Mas? Jangan Hampir mirip Kang, 11-12. Tapi kan Cuma ini lebih ekstrim Kang. kenapa? Memang ada apa, Mas? Aduh, Tapi si Masnya kondisi sekarang baik-baik. Apa ada kegelisahan? alhamdulillah Kang baik-baik. Cuman sedikit ada kayak semacam yang ngikutin gitu Kang, sama yang gimana gitu. Terasa Makanya selalu ada yang mengikuti. iya makanya saya datang ke sini ke Akang tuh pengen curhat gitu. Nah sekitar warga di sekitar itu bilang datang aja ke Kang Mu, katanya di Sukaraja. Ya. Itu siapa tahu bisa ngasih solusi gitu. Oh, dari warga Ciremai sana. Betul, makanya saya datang ke Padepokan Akang di sini. Kebetulan tadi ketemu sama Masnya di depan, saya langsung diantarin ke Akangnya gitu. Ya syukur alhamdulillah kalau Akang nggak keberatan. Saya ingin sharing-sharing, mungkin barangkali saya ngeganggu, enggak ya Kang? Enggak. Oh gitu. Silakan. Oke, ya Kang. Apa-apa. Jadi mau sharing apa? gini Kang, saya tuh selama 3 hari pendakian, Iya. itu pengalaman pribadi saya Kang. Ini saya sampai takut-takut juga Kang mau cerita kayak gini. Cuman sedikit ada energi yang seperti mengikuti saya kemana-mana tuh Kang. Awal mulanya begini Kang. Ketika saya mendaki, itu saya bilang ke teman-teman saya tuh jangan melakukan pendakian malam. Melakukan pendakian malam itu resikonya besar. Teman-teman saya notabene kebanyakan dari luar Cirebon yang gak percaya kayak gituan. Iya Kang. Hobi naik gunung. Betul. Wah hal tahayul kayak gitu jangan lu percaya. Iya. Bla 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 segala macam. Ya intinya nggak percaya berarti. Betul Kang. Nah ya Zaman akhirnya now, anak zaman now. betul Kang. Kang pernah muda ya Kang. Anak zaman now. Seperti itu. Jadi saya pribadi tidak mengizinkan sampai terjadi perdebatan. Akhirnya oke lah kalau emang kalian maksa ya udah. Kita bertiga Kang naik ke gunung itu. Cuman bertiga? Bertiga. Kok berani? Ya kita biasa sih Kang. ya? Udah biasa. Adventure kayak gitu kita udah biasa. Nah singkat kata singkat cerita, kita naik ke gunung itu sekitar jam 2 malam Kang. Jam 2? Jam 2 malam. Makanya teman saya itu lebih senang itu petualangan, ketemu hal-hal yang di luar nalar. Bahkan sengaja ingin mencari sensasi itu ya? Betul. Aduh. Cuman di sini terjadi feedback. Terjadi feedback. Yang biasanya ketemu lolos. Artinya itu ketemu nggak ada feedback ke kita gitu. Ini ketemu ada feedback Kang. Itu terjadi sama saya. Nah, saya itu barisan nomor terakhir Kang. Nah ketika itu betul kabut datang malam ya Kang, jadi kan gelap Kang. Nah saya lihat ke bawah tali sepatu saya lepas Kang. Nah nanti dulu tali sepatu gua lepas. Oke, tunggu. Biasa kalau tali untuk adventure kan ngelibet ya Kang ya, banyak. Akhirnya saya benerin semua. Pas udah 15 menit saya benerin, saya lihat gitu udah nggak ada teman-teman saya di situ. Hilang. Akhirnya hilang Kang. Akhirnya saya kan itu di situ panik itu bercampur takut. Iya. Bayangin aja kita di tengah hutan gelap gulita seorang diri. Di situ seorang diri, saya mau teriak-teriak ke siapa coba Kang? Di situ. Akhirnya saya beranikan diri, saya baca-baca sebisa saya. Sampai saya itu
meneteskan air mata saking takutnya. Takut ada harimau, khawatir ya. takut wah pokoknya bercampur aduk lah di situ. Akhirnya saya berani cari teman-teman saya yang duluin saya pakai senter. Saya timer kan dari jam 2 lebih Iya. cari. Udah singkat kata singkat cerita jam 5 subuh nggak ketemu juga Kang. Di situ saya mulai panik. Pas di situ menjelang subuh saya senter seperti ada perumahan, ada kampung gitu. Oh. Melihat ada perumahan Ada perkampungan. kampungan. Itu ada Perkampungan penghuninya. itu. Iya, Dan penghuninya. lengkap penghuninya. Apa ada kegiatan mereka? Nggak ada kegiatan. Cuman seperti ada kehidupan aja. Ada 2-3 rumah. Cuman akal sehat saya itu ketika panik itu nggak main Kang. Artinya nggak main tuh saya nggak berpikiran loh di tengah hutan kok ada rumah gitu. Nggak kesana, Mi. Nggak kesana. Jadi saya mikirnya percaya aja. percaya aja. Terus masuk ke wilayah itu nggak? Otomatis dong Kang. Saya kan lagi panik, Lagi lagi panik, takut. lagi Saya jadi ketakuan. masuk aja iya. Masuk saya duduk di pelestaran warga. Begitu saya duduk, taruh tas ransel saya, sepatu saya rebahan. Keluarlah bapak-bapak dari rumah, buka pintu gitu. Pakai Sunda, saya sedikit-sedikit ngerti lah Sunda. Iya. Jang, nyalira. Saya bilang, wah kaget. Pak, mohon nyalira pak. Pak, ngiring ngaso. Sakeda pak, ngantos sana rencangan. Wah rencangan di mana? Akhirnya saya cerita ke bapak tersebut bahwa saya tersesat, tidak ada ketemu teman selama berapa jam gitu. Nah tujuan saya itu nggak bisa menentukan kemana saya harus pergi gitu. Iya. Seperti itu Kang. Pas begitu saya masuk, loh kok nggak ada bapak-bapaknya. Saya cari-cari, oh nggak ada, apa ini. Pas begitu saya baca-bacaan, ternyata rumah runtuh semua itu. Jadi ada runtuh-runtuh, sisa-sisa rumah lah. Cuman mata saya itu ini kan seperti ada lampu, ada apa. Ya. Ternyata itu runtuhan rumah semua. Saya langsung situ teriak, baca-bacaan apa nggak ada yang dengar salah satu pun Kang. Seperti itu. Nah, Jadi rumah itu aslinya ternyata reruntuhan. aslinya reruntuhan Kang di situ. Sedangkan dari awal itu seperti asli. Asli seperti itu. Bahkan seperti ada kehidupannya. Ya, seperti ada kehidupan Kang di situ. Nah, terus kan Bang ya. Nah, sudah seperti itu, akhirnya saya beranikan keluar lah. Sudah teriak, sudah apa, beranikan keluar sambil saya pengen keluar dari situ gimana caranya. Ketemulah sebuah kayak istana gitu Kang. Malah ketemu lagi istana. Ketemu istana. Rumah bagus lebih dari perumahan gitu. Kalau di zaman sekarang, Ya, betul. itu mewah banget nggak? Nggak terlalu mewah. Nggak terlalu mewah. Nggak terlalu mewah. Cuman di situ saya curiganya rumah itu kelihatan bagus. Pas dideketin, ternyata kayak gubuk biasa di situ. Itu belum ngeh kalau di hutan kok ada sebagus itu. Nah, saya belum ngeh Kang. Masih Belum belum ngeh juga. Ya, belum ngeh juga. Belum ngeh juga bahwa ini tuh di hutan, masa ada sih bangunan begitu. Betul Kang. Belum sadar ya. Betul. Akhirnya kan saya putar kemana cari solusi, ketemulah bapak-bapak yang ngidong cari rumput itu Kang. Cari rumput. Nah, badai ka mana Jang? Pak punten Pak, abi kesasar di dia Pak, kumaha erek keluar. Ngantos milu bapak baik. Akhirnya saya kan ngikutin bapak. Nah, terus ujang kali itu kayak ayah bukit turun, ayah kubangan cai, terus ayah
naon bahasa itunya curug teh naon gitu. Iya, ada curug. Nah, curug Air terjun. saya turun ke situ. Ternyata saya malah disesatin di situ. Saya lihat itu ada kiloan kayak emas apa segala macam situ. Oh, ada kiloan emas. Betul. Jadi di dalam sungai itu kayak ada kiloan emas. Batu-batu mulia gitu. Waduh, Nah, kalau di bawah jadi duit banyak. ya kalau saya ambil terjun nyawa Kang taruhannya Kang. Nah, itu godaannya. Tapi si Mas nggak tergoda ya? dengan Enggak, emas alhamdulillah nggak tergoda di situ. Nah, itu mistisnya saya muter-muter ke situ. Kenapa bisa nggak tergoda, Mas? Itu kan emas dan batu-batu mulia itu mahal banget. Kok bisa nggak tergoda? Apa dalam pikiran si Mas saat itu? Nah, begini Kang ceritanya Kang. Jadi ketika saya dulu sekolah, saya dibelajarin ilmu agama oleh orang tua saya. Iya. Nah, termasuk tentang Nyi Roro Kidul itu katanya yang gimana-gimana gitu. Nah, itu kalau misalkan pengen emas, pengen apa, tinggal belah lautan, kelihatan emas tinggalkan ambil. Cuma nanti kita taruhannya nyawa gitu. Nah, saya Ingat ke kisah sugesti itu? ke situ. Makanya saya, wah cuman gimana gitulah. Ternyata saya lihat ada putri cantik. Nanyalah ke saya, kalau kamu mau keluar ada syaratnya katanya. Kamu harus jadi pasangan saya gitu. Di situ saya nggak mau Kang, awalnya nggak mau. Iya. Awalnya nggak mau, tapi si putri itu Iya. ketika saya nolak matanya merah, Waduh. matanya merah menyala gitu. Maksudnya ngajak kemana tuh? Ya jadi suaminya dia lah Kang. Oh, diajak disuruh jadi suami. Iya, Tapi si Mas nolak langsung. nolak gitu Kang. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Akang, Iya. saya menolak dia. Saya baca-bacaan apa yang saya punya gitu ya. Iya. Akhirnya dia kalah. Tapi dia suka ke saya. Nah, sampai detik ini dia mengikuti terus. Dengan saya baca-bacaan itu, saya Allahu Akbar segala macam teriak. Akhirnya saya ketemu kehidupan yang sebenarnya manusia. Akhirnya saya selamat, tapi selalu saya diikutin sama perasaan gitu Kang. Oh iya. Kayak ada perasaan gimana saya Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ke Akang, tolong ceritakan Iya, iya. jawaban yang Kok bisa benar-benar ngalamin itu ya? ya Iya. gimana caranya saya itu menghilangkan rasa ketakutan itu Kang. Mungkin Akang bisa melihat, menerawang apakah ada yang mengikuti saya, karena saya risih Kang. Karena Jadi kok gini, ya seperti itu. jawaban pertama ya. Jawaban pertama, fenomena gaib, yaitu namanya fenomena gaib. Kalau dalam Islam itu percaya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Meskipun bangsa jin itu berbeda alam, sudah pasti ya, berbeda alam dengan kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri sebetulnya itu sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak itu ada. Meskipun zaman sekarang itu ada yang percaya, ada yang enggak dengan hal gaib ya. Betul. Tetapi hal gaibiyah itu hakul yakin ada. Hakul yakin ada. Meskipun tidak semua mengalami. Nah ini problemnya. Sehingga ada orang yang menolak percaya. Saya nggak percaya karena tidak mengalami. Tapi untuk orang-orang yang mengalami ya percaya. Nah salah satunya tadi si Mas tersesat ke alam gaib itu namanya. Nah alam gaib itu ada nggak? Ada Mas. Oh, Aku yakin alam gaib itu ada 1000%. Kenapa? Karena sejarah dari baginda Nabi, si Mas Muslim ya? Muslim. Nah, Muslim tadi bilangnya belajar Muslim. Sejarah dari baginda Nabi, beberapa para sahabat Nabi itu bersinggungan dengan bangsa jin. Sayyidina Ali bertarung dengan bangsa jin. Dengan pedang Zulfakornya membasmi bangsa jin yang jahat. Iya. Nah, hampir sahabat-sahabat Nabi itu pernah bersenggolan dengan bangsa jin. Berarti kesimpulannya alam gaib itu hakul yakin ada. Karena sahabat-sahabat Nabi saja bersinggungan dengan bangsa jin. Berarti jin itu memang ada, Allah ciptakan. Alamnya ada Mas. Tetapi tidak semua manusia mengalami. Kalau semua manusia mengalami apa jadinya Mas? Betul. Jadi hanya beberapa gelintir yang mengalami fenomena itu
Itu aku yakin pasti ada. Nah, jadi si Mas itu memasuki wilayah perkampungan gaib di gunung. Untung si Mas masih bisa keluar, alhamdulillah. Iya. Banyaknya nggak bisa balik lagi. Nah, salah satu contoh ya, saya pernah di Ciremai bawa beberapa orang di Ciremai itu mendengar suara gamelan. Iya, saya pernah dengar itu, Kang. Jangan-jangan tapi nggak mengikuti suara gamelan itu? Enggak. Nah, suara gamelan itu Mas, itu memancing supaya mengikuti suara itu. Nanti lama-lama masuk dan tersesat. Kalau yang bagus rezekinya ya bisa kembali. Kalau yang kurang bagus nggak bisa kembali. Tersisanya nantinya, nauzubillah ya, Iya. hati-hati nanti kalau naik lagi. Kalau tersesat begitu, nah kalau nggak bisa kembali kemana jadinya? Bisa-bisa ditemukan sudah menjadi mayat. Nauzubillah. Itu bisa nanti ditemukannya sudah menjadi mayat. Mungkin sampean si Mas ini pendaki mungkin sering mendengar bahwa pendaki hilang ditemukan jadi mayat. Ya, aku banyak mendengar itu. Nah, karena mereka tuh sebetulnya ada di situ sebetulnya, Mas. Cuman tersesat, muter-muter di situ terus. Tapi perasaan mereka itu nggak muter di situ. Perasaan mereka tuh ada sesuatu di situ. Merasakan apa? Mereka merasakan ngobrol dengan orang. Mereka merasakan berbincang dengan orang, seolah-olah mereka bertemu kampung dan lain-lain. Padahal kalau terlihat, dia itu di situ mondar-mandir. Ditanya nggak jawab, ditanya melongo. Tapi menurut dia nggak melongo, dia lagi dialog dengan yang lain. Oh gitu. Akhirnya meninggal, nanti ditemukan mayatnya. Padahal pemikirannya tuh itu bukan tersesat. Dan ini Kang, sedikit saya ingin bertanya ke Akang ya. Ya. Kan mungkin bangsa kayak gitu kan lebih pinter Kang dari kita. Sama saja kalau pintar. Ya, maksudnya seperti ya yang saya tahu sejarah-sejarah ketika iblis diturunkan ke bumi gitu kan. Ya. Sebelumnya kan jadi pemimpin malaikat dulu Kang kalau nggak salah. Iya, Ya, betul. itu kan ngajinya apa yang lebih fasih dari ke kita gitu seperti itu. Nah, pernah juga saya menemukan hal seperti itu, gangguan gitu ya Kang. Saya baca ayat kursi, baca apa nggak hilang. Seperti itu. Itu yang ditemukan itu jenis seperti apa Kang yang ngaji cuman nggak hilang gitu. Oh iya. Kan biasanya panas gitu. Enggak panas Mas. Itu perkara keilmuan nih Mas. Itu masuknya ke perkara keilmuan. Keilmuan gimana? Itu perkara keilmuan karena itu wilayahnya doa-doa dan bacaan. Nah, kenapa ini banyak problem di masyarakat ya? Saya mengalami hal aneh, lalu saya bacakan A, B, C, D tapi nggak ngefek, nggak ngaruh. Iya. Nah, itu sebetulnya wajar sekali. Kenapa wajar? Karena mempelajari keilmuan itu bukan hanya sekedar dibaca. Nah, jadi disangkanya ketika baca ini langsung jadi, Iya. itu belum tentu. Kenapa? Karena ada pelatihan keilmuannya. Pelatihannya di sini saja bisa 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini santri dari Lampung udah 4 tahun lebih, udah mau 5 tahun. Jadi bukan hanya sekedar baca lalu jadi, itu enggak. Ya. Jadi fenomena seperti si Mas itu wajar sekali. Ketika baca kok enggak ngepek, kok enggak bereaksi, itu sangat wajar. Karena ternyata ada rahasia lain yang harus diperdalam, ada rahasia lain yang harus dipelajari. Bukan hanya sekedar dibaca lalu mujarab. Bukan. Ada pelatihan khusus yang tidak ada di umum. Kalau di umum adanya kan hanya baca ini, baca itu, ya. Tapi nggak ada reaksi, itu wajar. Karena ada pelatihan khusus untuk memperdalam ilmu gaib, ilmu batin. Betul. Nah, jadi kalau fenomena si Mas tadi itu dibawa masuk ke alam gaib. Terus setelah itu si Mas ketemu teman yang Enggak, ketinggalan. pas ketemu saya itu di bawah. Di posko bawah namanya Cibunar kalau nggak salah ya Kang. Situ. Di Cibunar saya lama di situ, akhirnya lambai-lambai tangan. Saya sampai merasa gimana, saya periksa tengah ininya, bibirnya, kata orang tua dulu kalau ini nggak ada berarti bukan manusia katanya. Saya periksa ada, saya lihat mata kakinya ada. Saya ngerokok, saya semut gitu, dia gitu, berarti manusia. Akhirnya saya pelukan. Jadi temannya digituin sama Iya, saking saya Penasarannya penasarannya, Kang. Iya, karena shock Seperti ya. itu. Iya, Sudah saya shock. banget.
Saya juga alhamdulillah sekali bisa keluar dari situ tuh Kang. Makanya begitu saya udah turun, begitu turun saya kemana-mana seperti diikutin gitu. Saat ini Iya, merasa setelah saya pulang nih sama teman saya ketemu, saya pulang ke Cirebon. Ya saya ke toilet kemana seperti, aduh apa sih ini? Kayak ada gitu tuh. kayak telinga tuh Pak. Iya, bisik-bisik. kayak bisikan gitu Kang. Makanya kok ini ngeganggu ya? Kayak gimana? Terus kadang saya ngelihat pasangan saya nggak selera Kang. Nggak selera. Tapi ngelihat hal-hal yang gimana di yang lain gitu. Hasrat lelakian saya ada. Tuh anehnya di situ. Makanya saya kan datang ke Akang sini. Solusi minta klarifikasi gitu Kang. Seperti itu. Ya alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu sama Kang Emu gitu. Tapi wujudnya tidak terlihat. tidak Kang. Tidak. Tidak Di terlihat. saat itu aja ya. Di saat itu aja spontanitas. Setelah itu nggak ada wujud yang terlihat. Setelah panik. Nah ini Kang yang saya ingin tanyakan lagi ke Akang nih. Katanya kalau setan atau bangsa halus yang menyerupai perempuan itu Kang, katanya itu menjelma Kang. Kalau kita di saat ada timbul kelelakian kita gitu, pengen apa gitu ya di luar dari bercinta gitu, itu yang ngendaliinnya dia. Apakah itu betul Kang? Oh, maksudnya kita terangsang. Iya, kerangsang gitu. Tiba-tiba terangsang. Terangsang gitu Kang. Secara tiba-tiba. Makanya itu kadang saya lampu di atas kiap-kiap, bu ini kenapa? Nah, serang bau wangi gitu. Bau wangi apa, melati apa gimana tuh. Akhirnya saya udahlah lupain gitu ya, nggak tahu. Saya ngelihat gambar atau gimana kok timbul gitu. Itu bisa Wah, jadi Mas. Apakah efek itu? Ya itu bisa terjadi. Ada rangsangan dari bangsa jin itu. Ada rangsangan. Begitupun sebaliknya ketika genderuwo Ya. itu biasanya merangsang wanita. Nanti si wanita ini merasakan seperti ada suaminya, padahal bukan suaminya. Itu memang ada. Oh, Dan memang manusia bisa dirangsang. Dan bukan hanya itu Mas. Banyak orang yang melakukan persetubuhan. Itu bersetubuh, tetapi lewat mimpi. itu seperti real, seperti asli. Jadi betul-betul serasa bersetubuh asli, real. Nah ini satu Pak, PR saya tuh ingin tanya satu ke Akang dulu. Kalau misalkan saya tadi mengiyakan ajakan dia, dia kan bangsa jin. Oh, diajak nikah tadi. Ya, berarti kan saya nikah sama jin. Itu gimana nanti ke depannya Kang? Turunan saya atau saya perjanjian apa ke dia gitu? Hubungan Kalau saya nggak seandainya tergoda. diterima si Mas waktu itu dia ngajak menikah, yang nomor satu yang pasti terjadi, si Mas nggak ada di sini sekarang. Maksudnya saya beda alam gitu? Apa gimana? Apa Ya, saya dibawa ke? meninggal sih Mas. Ya Allah. Nanti ditemukan mayat meninggal, dibawa sama dia. Kalau sampai nerima, untungnya si Mas nggak nerima, untungnya. Itu kode dia ngajak nikah itu sebetulnya bukan semata-mata ngajak nikah, pindah alam langsung. Ya Allah. Untung si Masnya nggak begitu tergiur begitu saja. Masih alhamdulillah si Mas beruntung sekali, tidak begitu, tidak gegabah diterima. Kalau diterima, aduh, udah bahaya banget itu Mas. Bahaya sekali kalau diterima, nggak bisa kita bertemu saat ini. Itu jebakan-jebakan dari bangsa jin. Tapi si Mas, saya salutnya dari awal diperlihatkan banyak emas-emas berkilauan, tidak tergoda. Alhamdulillahnya. Nah itu saya salut. Lalu diajak lagi menikah dengan itu cewek itu, bangsa jin itu, ditolak lagi. Padahal saya berani jamin Mas, cantiknya luar biasa. Bukan luar biasa lagi Kang. Jadi Nah. mungkin Si Mas belum pernah lihat manusia kayak gitu. Nah, situ. Jadi kulitnya aja bagaikan apa gitu. Jadi tapi keimanan saya tetap tegar. Bahkan Nah. kalau misalkan saya nikah sama dia, saya musuh Allah gitu. itu pasti. Takutnya. Udah beda alam, pindah alam Mas. Nah yang saya tanyakan, kenapa sih Mas dengan wanita secantik itu
kok bisa nolak? Apa yang dirasakan saat itu Mas? Ingat nggak? Kok bisa nolak sih secantik itu? Logikanya kan kalau cowok, wah diajak kawin cewek secantik itu, udah. Saya takutnya kalau misalkan nikah sama bangsa kayak gitu, dia kan bukan manusia Kang. Yang pertama takutnya Si Mas sadar kalau itu bukan manusia. bukan sadar lagi Kang, dia di balik batu, keluarnya di balik batu. Mungkin kalau misalkan saya nikah sama dia, keturunan saya seperti apa gitu Kang. Jadi di saat itu si Mas memang menyadari ini kan bangsa Jin, masa saya Iya. kawin sama dia? Betul, seperti itu. Ya bagus, berarti si Mas masih sadar. Masih sadar Kang. Karena di Seperti luar itu. sana banyak orang yang ingin kawin sama Jin biar kaya raya. Ya, notabene seperti itu Kang, yang pernah saya dengar sih, Nah, seperti itu. tapi beda Mas. Yang ngajak kawinnya kita, bukan dia. Bisa beda gitu Pak, Beda, circle-nya kontrak. apa gimana Kang? Kalau itu pesugihan, kita yang mencari, kita yang ngajak kawin ke ratu itu. Sehingga terjadi kontrak pesugihan. Nah kalau ini beda cerita, dia yang suka sama si Mas dibawa sama dia, nggak mau kehilangan si Mas. Oh, Nggak tapi mau dengan dia kehilangan. dosis-dosis umur yang misalkan saya nikah sama makhluk halus yang itu yang akan maksud. Terus makhluk itu minta selamanya atau dijedah waktu. Misalkan Ya dibawa nemenin langsung. saya 10 tahun gitu. Nah, setelah 10 tahun meninggal gitu. Itu enggak atau selamanya, Kang? Selamanya udah. Udah selamanya dibawa ke sana. Sure. Karena memang dia yang menginginkan. Makanya kan tadi matanya tiba-tiba merah. Itu Iya. marah dia Mas. Dia marah banget, marah besar. Aduh, saya jadi lega nih, Kang. Curhat sama Kang seperti ini, ya Allah. Ya nanti diruqyah ya. Nanti Mumpung diruqyah. saya ketemu sama Kang Emuh ya. Nanti diproses supaya dia nggak datang-datang lagi. Iya. Nah, itu caranya gimana, Kang? Ya nanti diruqyah. Nanti setelah ini kita proses, kita ruqyah ya. Oke, Supaya nggak datang-datang lagi, supaya nggak ganggu lagi sih Mas. siap. Kehidupan tenang bersama keluarga juga. Siap, Kang. Ekonomi makin normal, makin bagus. Siap. Makasih nih, Kang, sebelumnya ya. Ya, Makasih sama-sama. sebelumnya nih, Kang. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, Kang ya. Langsung pulang. Mau langsung pulang, Kang. Nginep Nggak enak. aja udah malam. Enggak, saya pakai mobil kok, Kang. Udah nginep dulu. Supir saya ini apa? Nggak nginep aja. Enggak, Kang. Saya besok harus ke kantor sih. Itu yang dari Cirebon katanya masih ada nginep. Oh, Barangkali mau ketemu. ya mungkin satu kota, cuman saya nggak kenal. Ya nanti Iya. kenalan aja tapi dulu udah tenang dulu. Mungkin nanti insya Allah next saya mampir lagi ke Akang lah. siap. Ya, Istirahat seperti dulu. itu. Ya. Oke, Kang, gitu aja. Makasih, Ya, Kang, ya atas ya, waktunya. Ya, Ya. benar. Mari, Kang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, si Mas kasihan ya. Jadi fenomena-fenomena mendaki gunung itu memang sering terjadi tersesat. Linglung ya kalau bahasa di Sundanya tuh linglung. Linglung itu jadi tiba-tiba dia merasakan bingungnya luar biasa. Mencari jalan keluar itu seperti tidak terlihat. Saya pernah buat konten seperti itu kan. Ya, saya pernah buat konten seperti itu jauh di bawah mungkin. Itu ada nggak? Ada. Jadi mereka memanipulasi pikiran, mereka memanipulasi pemandangan. Padahal jalan itu jelas-jelas dilewati sama kita, tetapi kita tidak merasa bahwa itu jalan yang kita lalui, itu nggak merasa sama sekali. Dah, bacakan 7 kali atau 9 kali atau terus bacakan. Jadi sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti itu pagar gaib, benteng gaib itu nanti brak. Kita jadi sadar kembali, insya Allah ya. Itu bekal buat saudara-saudara, bekal ketika mendaki gunung. Kita jangan terlalu polos, karena apalagi orang Islam ya, Allah menciptakan jin dan manusia itu betul-betul adanya, dan mereka bisa memanipulasi pikiran, bisa memanipulasi pemandangan sehingga kita kebingungan mencari jalan, padahal kita lewat di jalan.